القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Nabi itu lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang beriman. Sudah disampaikan pekan lalu bahwa bagi orang beriman Nabi itu lebih utama dari diri mereka sendiri, sampai mengorbankan diri, harta, nyawa demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang berpangku tangan, orang yang nyaman dilindungi oleh para sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru beliau lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau membagi makanan mendahulukan semua sahabatnya sampai semua orang dapat, baru sidin mengambil sisanya. Kalau berjaga malam beliau paling pendiam guring, bangun paling sungsung. Dalam peperangan beliau maju paling depan. Dalam hal keduniaan beliau mendahulukan para sahabatnya. Jadi ini kisah cinta yang luar biasa antara sahabat Nabi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mendahulukan, mengutamakan Nabi dari diri mereka sendiri. Nabi pun membalas lebih mengutamakan umatnya daripada diri beliau sendiri. Sehingga sampai beliau hendak meninggal dunia, tetap yang diganang itu adalah umat ini. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang beriman. Beruntung kita. Jangan sedih, jangan banyak berduka, karena kita berisi ibu bini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu orang beriman. Maka kita keturunan Nabi itu kita anggap abah bagi kita, para habaib, para syarifah, ibu bagi kita. Datang kita silaturahim kepada Habib, kepada syarifah. Bayangkan, hadirkan di hati bahwa mereka adalah orang tua kita. Karena ibu, istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang beriman. Dan Nabi itu secara hakikat adalah abul arwah, bapaknya roh bagi kita. Abah roh kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari raya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ramai orang berbaju hanyar, berbaju bagus kayak kita. Memang disunahkan berbaju hanyar, berbaju bagus karena gembira. Cuma ada seorang anak kecil, kenakan halus, kada baju hanyar, menangis jadi bujuk, sedih luar biasa. Baju compang camping didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pian menangis? Ulun kada ada baju hanyar. Kenapa kada ada baju hanyar? Kada ada nang mengukarakan. Abah mana? Abah meninggal dunia perang jihad fisabilillah. Mama mana? Mama kawin ulang dibawa lakinya. Ulun ditinggal anasib. Lalu dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah engkau kalau Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, menjadi saudaramu, Sayyidina Ali menjadi saudaramu, maukah? Sayyidina Hasan dan Husain menjadi teman bermainmu di rumah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi abahmu? Senang orang itu, anak kecil itu. Siapa yang pada pun menjadi anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Nabi pulang, diberi pakaian hanyar, dimandii, dibajui baju hanyar, imbang tuh keluar kawanan lawan-kawanannya. Maka ketika di sini baju hanyar compang camping. Aku sudah diangkat Nabi menjadi anak. Hasan Husain jadi kawan bermain, Fatimah jadi saudariku, Aisyah menjadi ibuku. Senang luar biasanya. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi abah bagi setiap orang yang bertakwa. Salman Al-Farisi itu orang jauh, orang Persia. Dia mengembara meninggalkan keluarga, bahkan diusir oleh keluarganya demi mencari kebenaran agama. Sampai agama Majusi asal ada bujur juga
sempat beragama Yahudi, asal ada bujur juga. Sempat beragama Nasrani, asal ada bujur juga. Tapi setiap agama mengabarkan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman di Makkah yang ciri-cirinya kayak ini. Ujar ahli agamanya, pendetanya, tetamu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah yang ciri-cirinya ada dalam kitab-kitab Yahudi, ada dalam kitab-kitab Nasrani, berimannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, Salman min ahli, Salman ini keluargaku. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Salman itu orang jauh, keluarga sanak saudara ada jauh dari kampung halaman, diakui oleh Nabi sebagai keluarga. Itulah pengasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya. Kita ini seandainya hidup di zaman Nabi, diakui Nabi keluarga, senangkan hati. Seberataan hubungan mahatama keluarga kok ujar sini. Senang hati diakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk yang diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat sidin. Jadi kita rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa penyayangnya dengan umat, yang luar biasa kasih sayangnya dengan orang-orang yang di sekitar sini. Nah itulah tadi kita, ibu orang beriman adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal penghormatan, ihtiram, ta'zim, itu ibu bagi orang beriman. Bukan dalam hal yang lainnya. Kalau gara-gara mama syarifah aja mama kita, kalau boleh ikhtilat, boleh keluar berduaan, misalnya pejajapayan, nah itu lain. Kalau lawan mama kan kita mahram, ya, lakian anak, mama betinian, mahram di rumah, nah boleh salaman, halal. Kalau lawan syarifah, meskipun kita anggap mama misalnya, tapi tetap haram keluar berduaan, haram pejajapayan, ya Allah. Pian panjang bersalaman itu panjang bahasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujar Nabi, Inilah usabiqun nisa, aku ada bersalaman lawan beginian. Tapi guru-guru kita bersalaman lawan kita aman daripada fitnah, salaman jaga bapak. Untuk lain pulang bahasanya. Nah, jadi tadi ibu bagi orang beriman, istri-istri Nabi itu dalam penghormatan. Kita menganggap para habaib itu abah kita hormati. Kita menganggap para syarifah itu mama kita hormati, kita tahu. Karena mereka adalah abah dan ibu bagi seluruh orang beriman. Wassalatu wassalamu ala nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, Laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Wa khairu nisaiha Khadijah. Wa qala aydan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh sebaik-baik perempuan adalah Sayyidah Khadijah. Dan beliau juga bersabda, aku diberikan rezeki mencintainya, dan aku mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai Sayyidah Khadijah, sehingga dengan itu kita dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Terutama tuan rumah yang hari ini meminta bacakan manaqib. Mudah-mudahan dengan memintakan dibacakan manaqib itu salah satu tanda, salah satu bukti cinta kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita yang mendengarkan manaqib, yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan pun bersumber dari hati yang mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau mungkin cinta kita aman kada kenal, ngarepnya kada tahu, anak cinta. Orang jauh, orang ujung dunia sih kan, ngaran kada tahu, ketemu ada suah. Kayak anak cinta, cinta itu haruslah dengan perkenalan, ya, harus dengan tahu terlebih dahulu. Orang sebut cinta itu dari mata turun ke hati, turun ke hati. Ya. Kan awal melihat, dari melihat itu lebih mudah untuk tumbuh rasa cinta. Kalau ada melihat dengan mendengar, muncul rasa cinta di hati. Melihat kada, mendengar kada, di mana dapatnya cinta? Nah, mesti ada melihatkah atau mendengarkah. Lalu kita membaca manaqib ini supaya cinta kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mendengar dari telinga kita kayak apa Sayyidah Khadijah itu orangnya, tumbuh cinta. Kemudian terbayang di mata dan pikiran hati kita, itulah orangnya, lalu tumbuh rasa cinta.
Semakin banyak kita mengingat, semakin cinta kita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bila kita tidak ingat sama sekali, berarti bukan cinta. Karena tanda cinta adalah selalu ingat dan menguasai pikiran kita. Bila yang pernah kalau langsung Tuhan, kan pernah jatuh cinta. Bila lagi jatuh cinta, itu aja tuh bang di pikiran. Asal kada jauh dari mata. Hendak melihatan terus, hendak bertemuan terus. Seharian berhati lah ya. Ada soalnya bersurat-suratan aja. Kada kau tak pisah, itulah orang cinta. Selalu ada dalam pikiran. Kada kau lepas daripada ingatan. Siang malam yang diingatkan orang yang kita cinta. Itu namanya cinta. Nah, supaya kita cinta dengan Sayyidah Khadijah, banyak-banyak baca manaqibnya, banyak-banyak mendengar kisahnya. Kalau bisa baca bahasa Arab Melayu, kalau bisa jual Arab Melayu, bahasa Indonesia, banyak orang menjual. Kalau bisa jual baca buta hurufnya, mendengar kisah. Ya, itulah orang cinta, hendak mencari tahu kayak apa kisah hidupnya orang yang dicintainya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka ini adalah risalah tentang manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan dalam rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti, ilmu dan akhlaknya, kecantikan dan kelebihannya. Beliau adalah perempuan yang memiliki daya nalar yang sangat kuat, memiliki tindak tanduk yang bijaksana dalam segala urusan dan bercita-cita mulia. Beliau adalah perempuan yang luas pengetahuannya dan menjaga akan kesuciannya sampai menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terlebih dahulu menikah dengan 2 orang laki-laki dan dikaruniai 3 orang anak. Suami yang pertama meninggal, suami yang kedua pun meninggal. Kemudian beliau menjanda, tidak menikah lagi kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 25 tahun. Nah, jadi sini beginian menjaga kesuciannya sampai diberi gelar As-Sayyidah Al-Qahirah, seorang perempuan pemimpin perempuan yang menjaga kesucian sini. Di masa itu zamannya disebut zaman jahiliyah, zaman bubungulan, zaman zina itu dianggap biasa, wajar, menjadi budaya. Dengan berbagai macam jenis zina, nah sidin mampu menjaga kesucian sidin. Jadi orang berzina itu kada dianggap salah lagi, melacur kada dianggap berdosa. Orang memandang sama aja. Sidin kau menjaga di masa seperti itu, berarti orang luar biasa. Kalau di kita wayang ini mungkin hukum praktis hukum kita negara Indonesia ada menghukum penzina ya kan sudah mulai dianggap biasa, meskipun di masyarakat masih dianggap salah ya lah. Di masyarakat kita bila ada orang berzina ketahuan masih sopan, masih kurang daripada zaman jahiliyah. Tapi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, kiamat itu kada akan terjadi di antara tanda kiamat. Hatta yatasafaduna fit tariq tasafudal hamir, sampai manusia itu berzina di tengah jalan kada ada disisupan lagi sebagaimana kawinnya keledai di pinggir-pinggir jalan berzina, kada supan-supan lagi. Mungkin di luar negeri, di barat, di negara-negara yang jauh daripada agama, yang tidak beragama, tidak ada standar akhlak, sudah terjadi kayak itu berciuman pinggir jalan biasa, dan itu hak pribadi mereka. Kada boleh kita menagur privasi. Bila menagur kita melanggar hukum. Inya kita menagur, ngapain berciuman itu? Inya merasa terganggu, diaduakannya kita ke polisi, tangkap kita. Karena kawan lagi mungkar kita. Nah itulah keadaan kita zaman sekarang ini. Jadi kada kawan lagi mungkar, kita yang tertangkap meskipun melarang yang mungkar. Nah, karena mulai sudah dianggap biasa zina itu. Ujar Nabi kada akan terjadi kiamat. Itu artinya tanda para kiamat sudah. Bila zina di mana-mana, kada lagi di padang kadap, di padang sabat, di rumah, di hotel, kada lagi di pinggir jalan, kada supan lagi. Kalau wah ini kan masih supan, ya kalau menyewa rumah, mandang ini
nyewa hotel, masih disusupan lagi. Karena ada masanya ujar Nabi, di pinggir-pinggir jalan orang berzina, dan itu kada ada rasa supan, kada ada rasa akhlak, dan sudah menjadi kebiasaan sehingga orang kada supan lagi, membiasa hilang supan karena biasa, kada biasa kan tidak supan. Kayak orang kan berjilbab itu mun kada biasa kan supan ya. Ini sebenarnya berjilbab lagi. Ada sih kada berjilbab supan kada. Karena orang berjilbab berataan supan sedang menyalahi kebiasaan. Di masa itu orang kada bisa supan karena sudah biasa orang di mana-mana berzina. Justru orang kada berzina nang supan kalimanya. Kebalik. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di masa-masa yang seperti itu beliau menjaga kesuciannya. Kita harus jaga nih anak cucu kita. Jangan sampai kada ketahuan. Apalagi zaman ini ber-HP ya, kalau pakai HP banyak yang aplikasinya. Pemerintah kita sudah mengadakan survei bahwa remaja kita itu sebagian besar kena pergaulan bebas dan banyak yang kada terjaga lagi kesuciannya. Jangankan anak SMA, anak sekolah agama, aliyah, sanawiyah, itu mencari duit lewat situ. Ngarannya apa bahasanya? Open BO. Gue tahu apa ya? Booking order. Nah, pakai aplikasi. Kalau dahulu kan ada lokalisasinya. 18 Pembatuan, Kalayan, Bagau. Ada lokalisasinya. Wah, ini kada ada lagi lokalisasinya. Online. Nah, hati-hati kita. Dan dia mencari duit di situ. Diwawancarai oleh wartawan, ditulis di berita. Berapa pian tarifnya ding anak-anak kalian pas tertangkap oleh Satpol PP 600.000 saya kurang sekali. Biasanya sehari berapa dapat? Gelar irami 10 ya. 600 kali 10 berapa? Mun kita berhitung duit ya, kalau mun kita cinta dunia dengan cara nang haram pada peduli lagi. Saikum 600.000 kali 10 6 juta sehari, kali 10 kali 60 juta, berarti 120 juta ya sebulan. Jadi kalau pemerintah bukan dinas sosial menangkap ribuan pelacur nih ini, bahasa kasarnya kalau dicariakan gawian, disuruh menjahit, umpama sehari pegawai menjahit berapa paling banyak dapat 100.000 umpama 200.000 ya ada enggaknya. Baik batakai rumah dapat 600.000. Ini yang harus kita tanamkan di hati kita, jangan sampai cinta dunia. Karena ujar Nabi, yang membuat umatku hancur itu adalah hubbud dunia wa karahatul maut. Cinta dunia dan takutan mati. Jangan sampai kita cinta dunia, iman dikuatkan kawan anak cucu kita bahwa kita perlu duit ya Allah, tapi jangan sampai dengan jalan nang haram. Jangan sampai dengan jalan nang haram. Nah itu jadi kita lah yang bisa HP anak cucu kita kontrol. Banyak aplikasinya wah ini karena ketahuannya tulak ulun begawi lah satu macam begawi apa soalnya digawi orang. Jangan sampai. Kalau kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan anak cucu kita dijagakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu pian niatkan terus tiap kali baca manaqib Sayyidah Khadijah, ya Allah, sebagaimana pian menjagakan kesucian Sayyidah Khadijah, jagakan anak cucu ulun, zuriat ulun sampai hari kiamat daripada hal-hal yang haram, dijaga. Baca Inna anzalna yang ibah baudu, itu salah satu amalan supaya kita dijaga. Pian sorangan membaca nang dijaga seberatan anak cucu. Nah, pian baca ibah baudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Inna anzalna fi lailatul qadr. Oh, ma'adrakum. Sampai hadis nazar. Dijagakan pian keluarga pian daripada zina. Sebagaimana Allah menjagakan kesucian Al-Quran sampai hari kiamat, kada akan berubah itu Al-Quran. Nah, itu tampak awalnya. Bila anak pian bujang, banyak-banyak suruh ma'amali bacaan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, itu bacaan Nabi Musa alaihissalam supaya lakas dapat jodoh nang soleh. Bila sudah dapat jodoh, insya Allah sempurna separuh agama nang belum sempurna itu. Ya kalau terjaga insya Allah ada laki kemana-mana yang membawa anak dunia. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan antara Sayyidah Khadijah kemuliaan dunia
Sidin terhormat dengan kemuliaan akhirat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikawinkan Sayyidah Khadijah ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih menjadi istri penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Al-Quran itu at-thayyibun lit-thayyibat, orang yang baik insya Allah lawan yang baik juga. Sayyidah Khadijah menjaga kesucian, dapatnya laki-laki yang menjaga kesucian juga. Bahari itu di zaman itu jauh umur 25, kadang yang bujangnya lagi sudah jarang ada yang masih bujang sampai umur 25. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai umur 25 hanya sidin kawin dan tidak pernah berzina sama sekali. Jadi menjaga kesucian dapat jodoh yang menjaga kesucian juga. Itu ujar Al-Quran dan umumnya seperti itu. Meskipun ada satu dua kesan contoh. Nabi Nuh ini kada beriman, ada sedikit kesan contoh. Nabi Lot ada bisi orangnya pro dengan LGBT, pro orang enam gay lesbi, ya ada. Tapi sebagian besar Nabi ininya solihah perkataan, ya kan? Nabi Ibrahim dininya solehah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa belum kawin, Nabi Musa alaihissalam solehah dininya seberataan, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai contoh saja ada beberapa. Daraballahu mathalan, Allah Subhanahu wa taala membuatkan contoh imra'at Fir'aun, ini Fir'aun solehah karena Asia, ya kan? Ini orang jahat kayak Fir'aun tetap bisa solehah. Itu sebagai contoh saja. Tapi nang umum, bila orang baik pasti dapat laki baik, laki yang baik pasti dapat bini baik. Itu umumnya sudah, insya Allah. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, di antara keutamaan Sayyidah Khadijah, beliau dikaruniai anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari rahimnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim yang lahir dari rahimnya Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Kibuti atau orang Mesir. Nah, semua anak Nabi lahir dari Khadijah. Jadi Nabi banyak diisi bini, tapi yang memberikan keturunan cuma Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Berarti seluruh para habaib yang ada zaman wahini anaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nyata Sidin kalau pangkat walinya tinggi luar biasa, pimpinan seluruh para wali kebinian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena seluruh para habaib sampai habib yang terakhir yang pemalahir Imam Mahdi kan keturunan Nabi, ya Allah. Ngarannya ujar Nabi sama lawan ngaranku Muhammad, abahnya sama lawan abahku ngarannya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, mamanya sama lawan mamaku ngarannya Aminah. Bila lahir di akhir zaman keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Mahdi, Imam Mahdi. Itu juga keturunan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jangan kita ada yang ngaku Imam Mahdi, ya Allah ngaran Udin. Macam Mahmudin dia lain Mahdi. Imam Mahdi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngarannya Muhammad. Kalau kita datang kalau pengen sama lah, Muhammad Arsyad, ngaran Abah Sidin Abdullah, Mama Sidin Aminah. Mudah-mudahan kita kada sempat tamu Imam Mahdi, sebab bila tamu Imam Mahdi tamu juga lawan Dajjal. Kada tahu kita selamat atau pada tamu Dajjal itu dari fitnahnya Dajjal yang luar biasa. Sampai-sampai seluruh para nabi dan rasul berdoa minta jauhkan daripada fitnah Dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wali semua berdoa minta jauhkan dari fitnah Dajjal karena beratnya fitnah Dajjal itu. Apalagi beginian, ajar Nabi paling banyak yang kena fitnah Dajjal itu perempuan beginian. Lamahan, lama puluhan ya Allah. Dasar lama bulu tuh guru aja. Karas ngaranya landang. Nah, itu diantara keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di antara keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala berkirim salam untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu membawakan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar Jibril, kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala bertitip salam kepada perempuan yang membawakanmu makanan ketika engkau berada di Gua Hira. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu mengantari makanan Khadijah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pernah melupakan Sayyidah Khadijah sampai orangnya sudah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Sayyidah Khadijah dan sering kali menceritakan Sayyidah Khadijah. Berarti kita sunnah Nabi mengisahkan Khadijahnya Allah. Oh ya, ada orang pada bid'ah kan. Nabi aja tiap waktu tiap saat banyak mengisahkan Sayyidah Khadijah sampai Aisyah itu diburu karena rancak berkisah Khadijah. Khadijah itu nambah hari. Khadijah itu nambah hari. Biar biar Tuhan. Ya Khadijah Aisyah. Kalau sare Sayyidah Aisyah. Karena sini wajar orang anom itu penyemburuan. Ujar Nabi, Khadijah itu ini bagus. Laqad enak tadi hadisnya laqad ruziqtu hubbaha. Allah memberikan rezeki di hatiku cinta lawan Khadijah. Aku mencintai orang yang mencintai Khadijah. Mbak Tujar Aisyah aku pada pernah lagi cemburu, imbah itu lawan Sayyidah Khadijah. Aku empat cinta lawan Sayyidah Khadijah. Karena dengan cinta Khadijah, aku pun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan dianggap bid'ah pada zaman akhir ini Allah mengisahkan gini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tiap waktu rancak mengisahkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Berarti ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karamahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, mendapatkannya karamah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing berisi karamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawabi sahibul bait khususan ila ruh Asad bin Husain al-Fatihah.